Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Surya dengan NIM 22002161. Saya berasal dari Administrasi Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari video yang sudah saya cermati dari video Bapak Hanif Al-Qadri dengan judul Konsep Dasar Fungsi dan Jenis Komunikasi Organisasi dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, Kate Davis dalam bukunya Human Relation at Work mengatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Menurut Bateson 1972, we cannot not communication. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Dengan faktanya yaitu individu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik antar personal. Sebuah ide berlaporan hebatnya tidak berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami orang lain. Kesimpulannya adalah komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman makna. Organisasi adalah sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama mencapai tujuan bersama, meski setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi memang ada dua tujuan yang di setiap suatu lembaga, tujuan individu atau personel dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi memang disebabkan karena ada tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Menurut pendapat von Klinev, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama yang lain untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya apa? Ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Lee Taylor 1968. Di dalam buku teori berjudul Communication and Communication System in Organization, Management and Interpersonal Relations, mengembangkan definisi sebagai berikut. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi dengan lingkungannya, yang mendefinisikan organisasi maupun menentukan kondisi-kondisi eksistensinya dan arah pergerakannya. Nah, setelah ada tadi pengertian komunikasi, pengertian organisasi, dan pengertian komunikasi dalam organisasi, kita lanjut ke fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini ada minimal 4 fungsinya, yaitu ada fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Nah, dalam 4 itu kita bisa menjabarkan, yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, yang lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi atau guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Nah, lanjut masuk ke poin kedua, yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama,
Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah. Perintah untuk siapa? Perintah untuk bawahan atau karyawan. Sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas, position of authority, supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun, demikian sikap bawahan untuk menjalankan perintah bergantung pada: yang pertama, keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah. Yang kedua, kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi. Yang ketiga, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. Yang keempat, ada tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Nah, yang poin ketiga ada fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk persuasif bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau dipimpin ring memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat dan yang terakhir ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, newsletter, bulletin, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Nah, lanjut, adapun fungsi yang lain, yaitu menurut Lily Wery dalam Ruliana 2014 ada dua fungsi komunikasi organisasi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum, komunikasi organisasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan dengan kompetensinya. Komunikasi organisasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta, termasuk juga menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan objek layanan. Contohnya pameran, expo, public relation, dan lain-lainnya. Berikutnya, komunikasi organisasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka dapat belajar dari orang lain, belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain tentang apa yang dijual atau yang diceritakan orang lain terhadap organisasi. Komunikasi organisasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan, atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan, dan besaran kekuasaan dan wewenang, serta menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, dan mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan teknik dalam organisasi. Nah, yang kedua, fungsi khusus.
Komunikasi organisasi membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando atau perintah. Komunikasi organisasi membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Yang terakhir, komunikasi organisasi membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Nah, dari fungsi-fungsi tadi, kita berlanjut ke gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini memiliki minimal ada 6 gaya. Yang pertama ada the controlling style, the qualitarian style, the structuring, the dynamic style, the religiousing style, dan the withdrawal style. Nah, dari 6 poin ini kita bisa menjabarkannya, yaitu yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang kedua ada the qualitarian style. The qualitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, two-way traffic of communication. Dalam gaya komunikasi ini, tidak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian. Kemungkinan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkungan hidup kita. Yang ketiga ada the structuring. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengiriman pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada dynamic style. The dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawahi para wiranegara, salesman. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerjaan karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat, efektif, digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.
Yang kelima ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengiriman pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang bersangkut, yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Nah, yang terakhir adalah the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi yang konkret adalah ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini." Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi tetap juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya komunikasi ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. Nah, itu dia 6 gaya komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke karakteristik organisasi. Yaitu di sini ada 4. Yang pertama adalah memiliki tujuan khusus. Setiap organisasi memiliki tujuan khusus yang berbeda-beda. Tujuan ini mencakup 4 hal, diantaranya tujuan untuk mencapai keuntungan, berkembang atau mengejar pertumbuhan, bertahan hidup, dan memberikan manfaat kepada orang lain. 2. Terdiri dari sekumpulan orang. Organisasi terdiri dari sekumpulan orang. Apabila hanya seseorang yang bekerja, tujuan akan sulit dicapai. Karenanya, setiap anggota dalam organisasi harus bekerja sama guna meraih tujuan tersebut. Yang ketiga, memiliki struktur tersusun dan cermat. Struktur tersusun dan cermat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi. Dengan begitu, anggota organisasi dapat bekerja dengan mudah sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Yang keempat ada mempunyai sistem dan prosedur. Seperti badan lainnya, organisasi juga membutuhkan sistem dan prosedur yang memuat aturan-aturan bersama. Aturan ini harus dijalankan dengan penuh komitmen oleh semua anggota organisasi. Nah, setelah karakteristik, kita lanjut ke tipe-tipe organisasi. Nah, di tipe-tipe organisasi ini yang pertama ada bisnis, yaitu mencari keuntungan. Yang kedua ada nirlaba, yaitu kebalikan dari bisnis, yaitu tidak mencari keuntungan, yang tidak berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga ada BUMN, badan usaha milik negara, yaitu sebagian atau seluruh modalnya dari negara. Yang terakhir ada koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Dari kita, oleh kita, untuk kita, keuntungan sebesar-besarnya untuk kita. Nah, kita lanjut ke aliran komunikasi. Aliran komunikasi organisasi. Yang pertama adalah suatu proses dinamik dalam mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi tersebut. Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap
efektivitas organisasi baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan ataupun pula dalam pelaksanaan dan pencarian tujuan organisasi. Lanjut, sifat aliran informasi. Wittskow 1964. Aliran informasi, penyebaran pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 3 cara. Yang cara 1, serentak, yaitu proses penyebaran informasi pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak, lebih dari 1 orang, bukan proses diadik. Keuntungannya cepat, sudah dapat diakses pada saat bersamaan, berhubungan dengan banyak sasaran orang. Selanjutnya sifat aliran informasi. Wittskow 1964. Aliran informasi, penyebaran pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, serentak, yaitu proses penyebaran informasi pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak, lebih dari 1 orang. Selanjutnya ada berurutan, yaitu proses penyebaran informasi pesan secara diadik merupakan bentuk komunikasi yang utama. Henry 1962 dengan pola siapa berbicara kepada siapa. Informasi disampaikan secara berurutan dari 1 orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Yang ketiga ada serentak dan berurutan, yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada pola aliran informasi. Yang di sini ada 2 pola aliran informasi. Yang pertama, pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Orang dalam posisi sentral menerima kontak dan informasi dan memecahkan masalah dengan saran atau persetujuan anggota lainnya. Yang kedua, pola lingkaran. Semua anggota berkomunikasi satu sama lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan. Tidak seorang pun yang dapat berhubungan langsung dengan semua anggota lainnya. Demikian pula tidak ada anggota yang memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Nah, itulah tadi video presentasi saya. Maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.